gue Dwi Cahyani. Oke, udah sekian lama purnama nggak pernah ketemu. Ini kayaknya miring banget deh kamera gue, bentar ya. Oke, kayak gini aja kali ya guys ya, biar angle-nya kelihatan bagus dan sempurna tegaknya. Aduh, udah lama banget nih gue nggak bikin video-video di YouTube. Lagi kayak apa ya, semangatnya sudah menurun. Tapi anyway, nggak ada masalah. Cuman gue ingin mencoba konsisten lagi. Jadi kayak gue butuh nih saran-saran dan komen kalian terkait kritik membangun untuk gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, ini hari Senin ya, di tanggal merah. So mungkin dari sekalian sudah banyak yang pada liburan, yang hari ini libur gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita tetap berjuang karena walaupun tanggal merah juga pun bukan berarti rasa semangatnya menurun, tapi tetap semangat begitu guys. Oke, sebenernya gue juga nggak tahu ya mau bikin video konten apa, tapi ini first time gue coba lagi di YouTube. Jadi kayak apa ya, mungkin sharing-sharing aja kali ya. Sebenarnya sih kayak gue tuh pengen banget sih. Oke guys, ini mau gue mulai lagi aja. So ternyata kacamata gue nembus kelihatan ya pas lagi rekam gini. Semoga aja kalian yang nonton ini nggak bikin pusing ya karena ngeliat kacamata gue. Soalnya jujur ini gue tuh minusnya agak lumayan, dan gue sih pengen banget ya kayak nggak pakai kacamata gitu. Ternyata obsesi gue tuh salah gitu, kayak pemikiran gue tuh salah. Karena menurut gue gini, ketika seseorang yang pakai kacamata itu gue kira jenius. Ternyata persepsi gue tuh salah gitu loh. Tapi mungkin ada sebagian orang yang memang jenius makanya menggunakan kacamata. Dan tapi kalau menurut gue kayak gue tuh kayak ngerasa kadang terganggunya apa guys, sekarang tuh kayak terlalu mengandalkan kacamata untuk aktivitas. Jadi kayak nggak bisa yang nggak pakai kacamata nih. Kalau misalnya nggak pakai kacamata gue tuh kayak sebenarnya masih kelihatan, cuma kayak agak burem gitu guys. Dan gue nggak nyaman, jujur gue nggak nyaman. Kalau dipaksakan mungkin bisa, tapi kalau misalnya gue harus begini aja, jadi kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya saat pakai gue lepas, tapi untuk aktivitas lainnya gitu ya, itu gue nggak bisa banget sih gitu. So paling ini gue juga sebenarnya kayak bingung juga nih mau konten apa nih pertama. Tapi anyway mulu padahal jadi walaupun ini konten pertama, tapi gue pengen kayak ngeliat dulu nih bagaimana nih viewers gue gitu kan. Atau gue pengen kasih umpan dulu nih ke kalian gitu. Jadi kayak mohon maaf ya kalau misalnya videonya amatiran satu, yang kedua kayak nggak jelas banget ya. Mungkin emang gue masih belum bisa konsisten dan belum bisa kreatif, tapi setidaknya gue udah mulai mencoba lagi gitu. Oke. Apa ya nggak tahu sih, banyak sih yang pengen gue cerita ke kalian, cuman kayak gue ngerasa kayak momennya mungkin belum pas. Tapi nggak ada masalah banget. Kayak kadang tuh kalau ngerasa salah gini ya, mungkin perbedaan konten yang dulu sama sekarang tuh beda banget ya. Kalau konten dulu tuh kayak mungkin ada sebagian gue di kampus, terus kayak di kosan, terus kayak masih anak kuliahan yang begitu ya. Sekarang tuh kayak wow, udah lulus, terus kayak konten apa ya gitu kan. Terus kayak sebenarnya kalau ngeliat konten sebenarnya kayak ternyata kangen ya hal-hal yang dulu, masalah yang dulu gitu kan, kayak di kampus. Terus kayak temen gue juga welcome, cuman emang kesalahan gue adalah ketika temen gue welcome, gue tidak bisa memanfaatkan seutuhnya. Kenapa? Karena menurut gue kayak satu, jujur gue malu banget sih ya, karena kayak aduh bisa nggak ya gue karena negatif thinking ini yang terus melekat dalam diri gue, sehingga kayak terlalu deh. Padahal tuh sebenarnya banyak banget kesempatan, dan temen gue tuh selalu memberi kesempatan itu, cuman diri gue aja yang gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu namanya proses gue gitu kan. Maksudnya memang gue gini, tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Mungkin waktu itu emang belum tepat, mungkin sekarang ini tepat. Tidak tepat, lakukan dulu. Apapun yang terjadi itu urusan belakang. Yang penting adalah lo tidak melanggar aturan dan norma yang ada, seperti itu. Oke, ini udah hampir 3 menitan. Jujur kayak gue juga maksudnya
dulu tuh karena semangat ya semangatnya semangat dulu tuh gue jujur kayak semangat, cuman kalau kan kayak ngerasa gimana ya ngeditnya ya, handphonenya ya, ternyata tuh kayak hambatan tuh bukan ya mungkin tuh sebagian dari problem, tapi ketika lu mau mencoba, ketika lu ya udah nggak apa-apa, lu paksain aja, lu bikin aja video, lu bikin video yang penting ada lu skill. Dan menurut gue sekarang tuh skill tuh sangat banget sih dibutuhkan gitu, karena ya apapun itu, lu sepintar apapun diri lu, kalau misal skill lu nggak punya, lah buat apa gitu loh ya. Saya gini, orang bakal kalah sama orang malas sama rajin. Jujur itu gue rasakan gitu ya. Gue tuh pernah insecure sama orang yang kelihatannya pintar banget gitu kan, kayak wah ulangan tuh dia nilainya paling tinggi dibanding gue. Tapi gue ngerasa apa ya, ini gue pribadi gue ya, gue ngerasa kayak gue pernah yang kayak wah kayaknya gue terlalu kurang kah sampai gue dapetin kok gini ya, kok kurang ya gini-gini. Tapi ketika gue selesai dari bukan selesai ya, setelah itu gue ngerasa kayak pada saat gue mengerjakan skripsi itu bukan pintar doang yang dibutuhkan, tapi skill lu, artinya rajin itu harus dibutuhkan juga buat ngerjain tugas skripsi itu kan. Jadi kemana-mana, tapi it's okay. Maksud gue gini, gue ambil kesimpulan adalah hidup ini ada rasa males, ada rasa rajin, rasa nggak tuh, ada maksudnya ada males, ada rajin. Nah, lu harus bisa memposisikannya. Ketika memang itu lu ingin menyelesaikan target itu, lu harus rajin mencapai target itu dengan cara lu melakukan tindakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Tetapi kalau lu malas, walaupun diri lu pintar sejenius apapun itu, mau misalnya di sekolah nilai lu bagus, bagaimanapun bagus, masya Allah lu ibaratnya selalu menjadi orang yang beruntung, tapi kalau lu malas, lu itu juga percuma guys. Itu maksud gue gitu. Mungkin tadi gue ngomongnya panjang belibet, tapi intinya adalah itu rasa sepintar-pintarnya diri lu, kalau lu udah malas, lu akan kalah sama orang yang mau berusaha karena rajin. Itu sih maksud gue ya. Okay. Dan gue sih kayak sekarang ngerasa ya, walaupun gue juga udah nggak di kampus lagi, mungkin gue ngekos tuh udah apa ya, ngekos tuh menurut gue tuh kayak suatu hal yang mendewasakan diri gue. Artinya oh gini ya hidup sendiri tuh, oh dengan uang yang sekian gue harus bisa hidup untuk seminggu ke depan, terus dengan uang segitu untuk menyelesaikan tugas, buat ngeprint, terus buat kebutuhan di sana segala macam. Tapi kayak alhamdulillah kayak ternyata bisa gitu. Jadi kayak mungkin yang dulu yang apa-apa tergantungan sama orang tua, ternyata bisa ya untuk hidup bukan sendiri ya, hidup yang belajar untuk mandiri gitu. Tapi ketika gue udah pulang, gue ngerasa kayak gue nggak ini, gue mungkin sudah terbiasa ngekos yang apa sendiri gitu kan, apa sendiri segala macam. Bukan berarti lu balik ke rumah lu menerapkan yang namanya seperti how lu dulu lagi gitu, kayak dimanja terus kayak apa harus kalau udah ada orang tua udah lu orang tua aja, nggak kayak gitu. Tapi ketika lu sudah pulang dari kosan gitu ya, sudah pulang dari perantauan, gue harus nunjukin nih kalau gue tuh bisa, gue harus nunggu orang tua gue harus nunggu orang tua gue gitu. Hal yang kayak gitu sih yang benar-benar oke guys. Sebenarnya ya biasa mungkin perbincangan omongan gue ini nggak jelas ngomong apa, karena jujur gue juga nggak tahu tujuannya apa. Tapi niatnya gue sih ini cuma sebagai langkah awal gue biar gue tidak kakok lagi dalam bicara. Karena menurut gue gini, jujur gue ngerasa kayak apa ya, jujur gue cerita aja ya, gue tuh ada pernah di posisi yang ngerasa nggak mampu untuk baca depan orang banyak, dan gue tuh nggak mampu untuk memulai obrolan ke orang yang baru. Gue kayak orang yang baru terus beramai tuh gue nggak mampu. Tapi gue mencoba untuk dengan di hadapan kamera ini, gue mencoba untuk apa yang ada di hati gue, di pikiran gue lontarkan. Jadi kayak ya udahlah, yang penting mah kan ngomong aja cap cuap gitu ya. Begitu guys. Sebenarnya nih ya, ini jujur ini muka gue
gue nggak make up sama sekali dan cuma pakai berdua doang, karena ya sebenarnya nggak kepikiran pengen bikin video kayak gini. Cuman karena kayak bingung banget sih mau ngapain, bilang gabut ya gabut. Sebenarnya ya gue tuh banyak plan yang gue pengen kerjain, tapi gue tuh kadang mikir kayak ntar dulu deh. Nah ini nih, ntar dulu dia yang bikin gue malas. Akhirnya hal yang tidak terfikirkan jadi kepikiran nih, bikin konten. Say, udahlah ya, segini dulu mungkin perbincangan ini. Semoga kalian yang nonton bisa terhibur, bisa ngelihat diri gue yang seperti ini gitu ya. Jadi gue akhiri, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.